informasi dari Kotim bahwa setelah rilis fitur mainnet ini akan disusul oleh rilis fitur KYC. Adapun penjelasan dari moderator Indonesia mengenai tertundanya proses KYC selama ini, yang pertama disebabkan masih terjadi bug. Bug itu distilahkan sebagai gangguan pada sistem atau masih terjadi error pada sistem KYC yang menyebabkan fungsi dari sistem itu tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Contoh bug yang biasa kita lihat pada aplikasi, pada komputer atau pada HP misalnya Android, misalnya HP tiba-tiba hang, kemudian pada komputer itu misalnya terjadi blue screen. Itulah contoh bug. Kemudian dijelaskan pula oleh moderator Indonesia bahwa ada kendala kecil yang tidak disengaja, yaitu adanya embargo otoritas Amerika Serikat kepada negara-negara tertentu. Jadi hal inilah yang menyebabkan KYC tertunda. Namun Kotim berbaik hati disampaikan pula bahwa KYC nantinya akan dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama, yaitu 6 bulan. Ini memberikan kesempatan bagi para pionir untuk lebih banyak yang bisa lulus KYC. Kemudian informasi yang kita dapatkan dari fitur mainnet ini. Informasi yang kedua adalah pasokan koin atau pasokan token. Kita peroleh informasi bahwa jumlah pionir sampai pada hari ini diperkirakan sekitar 30 juta pionir lebih dari ratusan negara yang terlibat, dari hampir 200 lebih negara yang terlibat. Ini jumlah yang sangat fantastis. Diperkirakan oleh Kotim pula bahwa supply fee yang sudah beredar, yang sudah ditambang oleh para pionir di seluruh dunia, yaitu berkisar sekitar 30 miliar. Kalaupun nanti jumlah itu diseleksi, kemudian divalidasi dari akun-akun yang abal, dari akun-akun palsu, palinglah sekitar 20 miliar supply. Kemudian Kotim sendiri membatasi bahwa untuk supply koin, total supply koinnya itu 80% supply-nya didistribusikan kepada seluruh pionir di seluruh dunia, dan 20% sisanya untuk Kotim sendiri. Jadi kalau kita membuka Block Explorer, BlockFi Explorer, kita bisa tahu bahwa di sana itu total supply, total supply koin Pi Network itu sekitar 100 miliar. Jadi yang sudah beredar, yang sudah ditambang diperkirakan 30 miliar atau 20 miliar, 80%-nya atau sekitar 80 miliar itu distribusikan kepada para pionir di seluruh dunia, 20 miliar atau 20% itu dikuasai oleh Kotim. Kotim sendiri membagi dari total 80% itu 65% itu menjadi hadiah atau bonus penambangan, baik pra-mainnet maupun setelah mainnet. Jadi kalau yang 30 miliar tadi itu adalah hasil penambangan pra-mainnet. Nanti kita juga masih berkesempatan mengumpulkan koin-koin dari total yang 80% itu, yaitu sekitar 45 miliar atau 45%, itu bisa kita tambang setelah mainnet dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Kotim dengan perhitungan-perhitungan. Kotim juga memberikan informasi kepada kita bahwa rilisnya fitur mainnet ini juga nanti akan dirilis pula fitur untuk simulasi mining setelah mainnet ini. Dengan adanya simulasi mempermudah kita melakukan kalibrasi untuk melakukan penguncian atau locking. Pada penjelasan video sebelumnya, kawan-kawan tentu sudah paham locking. Locking di mana sejumlah koin kita kunci berapa persen dari saldo mainnet. Saldo yang ditransfer ke mainnet itu kita kunci dalam waktu berapa lama,
apakah 2 minggu, 6 bulan, 1 tahun, ataupun 3 tahun. Semakin besar saldo yang kita kunci, semakin lama waktunya, tentunya memberikan reward yang semakin besar. Kemudian kita peroleh pula informasi pada fitur MyNet ini, yaitu adanya hadiah node. Mendengar node ini tentunya bukan hal baru. Kawan-kawan tentu sudah lama mendengar istilah node. Seperti blockchain lainnya, node ini merupakan jantungnya desentralisasi. Jadi node ini merupakan jantungnya desentralisasi. Kemudian alih-alih mengandalkan node secara terpusat, secara sentralisasi, secara terpusat, core team malah memberikan kesempatan kepada pionir dimanapun berada untuk menjalankan node yang terhubung dengan internet. Karena dari node inilah nanti proses validasi transaksi, kemudian proses blok itu dijalankan. Jadi karena mengingat pentingnya node, di mana node ini merupakan jantungnya sebuah teknologi blockchain, jantungnya desentralisasi, kemudian menjamin keamanan ke depan, serta menjamin eksistensi blockchain, maka para pionir yang menjalankan node diberikan reward oleh core team. Jadi bagi siapa saja yang menjalankan node nanti ada rewardnya dengan perhitungan-perhitungan yang tidak dirincikan di sini. Kemudian kita beralih kepada supply. Tadi disebutkan bahwa total supply-nya 100 miliar. Dengan saat ini jumlah para pionir Pi Network itu sekitar 30 juta pionir. Kalau kita membuat pembandingan dengan total supply 100 miliar, di mana anggap sajalah holder itu 30 juta, itu merupakan jumlah yang tidak terbilang besar untuk sebuah koin. Jadi wajar-wajar saja kalau ada para pakar, para ahli, bahkan mungkin kita pernah mendengar bahwa Dr. King juga dulu yang memprediksi mengenai harga Bitcoin, kini memprediksi harga Pi juga akan tinggi ke depan. Jadi wajar saja dengan supply yang cuma 100 miliar, apalagi visi dari Pi Network adalah membangun ekonomi global, membangun jaringan internet yang inklusif, di mana Pi Network cryptocurrency yang terbanyak dipakai di dunia ini. Jadi visi Pi itu luar biasa. Kalau Bitcoin dan Ethereum lebih banyak dikuasai oleh segelintir orang. Jadi sehingga banyak orang kaya yang menguasai Bitcoin dan Ethereum. Namun misi dari Pi Network berbeda. Pi Network ingin membahagiakan banyak orang. Kemudian kita dapat pula informasi bahwa kemampuan blockchain Pi dalam memproses transaksi sekitar 200 transaksi per detik. Saya buka salah satu koin di Coin Market Cap, di mana koin tersebut menggunakan blockchainnya Avalanche. Kalau kita tahu bahwa blockchain Avalanche itu blockchain yang tercepat saat ini, sepemahaman saya dalam memproses transaksi dalam transaksi yang ada. Kalau Bitcoin hanya mampu memproses 5-6 transaksi per detik. Kalau Ethereum di sana digambarkan hanya mampu memproses 14-16 transaksi per detik. Sementara Pi Network diklaim oleh core team, kita peroleh informasinya pada menu MyNet ini mampu memproses transaksi 200 transaksi per detik.
tentunya Anda bisa membuat perbandingan sendiri. Nah, dari segi kemampuan blockchain Pi Network, ingat blockchain Pi Network ini blockchain yang berdiri sendiri. Koin Pi Network, koin yang berjalan di atas blockchainnya sendiri. Tentunya dengan perbandingan tersebut wajar-wajar saja kalau ada yang menganggap, para pakar menganggap ke depan Pi Network ini menjadi rajanya koin kripto. Oke, kawan-kawan, mungkin itu saja informasinya terlebih dahulu. Kita tunggu saja dengan sabar untuk fitur KYC ke depan. Yang jelas KYC akan segera dilakukan, fiturnya akan segera rilis, tentunya KYC dalam waktu 6 bulan ke depan. Kita kembali lagi kepada adik kita ini, Pak Wasakidia. Ya, jangan lupa di like, share, subscribe, dan komennya ya di channel Wasakidia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.